Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita semuanya hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa secara bebas melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang sangat besar ini. Kemudian tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita uswatun hasanah, yang memberikan kita contoh yang sangat baik, menjadi pribadi yang sangat luar biasa, sehingga kita semuanya hari ini mendapatkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan untuk bekal kita nanti di akhirat. Tanpa adanya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita masih berada dalam kegelapan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fungsinya tidak lain untuk yakhrijun nas, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumatin ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan dakta, insyaallah hari ini kembali kita lanjutkan kajian peradaban Islam. Insyaallah hari ini kita akan membahas manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan daripada mempelajari biografi dan peradaban dari Khulafaur Rasyidin, maka insyaallah hari ini kita akan coba masuk kepada bagian untuk mempelajari Khalifah Umar bin Khattab. Ya, manusia terbaik yang kalau dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah banyak disebutkan terkait dengan keutamaan Umar sebagai pemimpin dalam Islam, yang memang firasat Rasulullah SAW itu bahwa Umar itu kepemimpinan terbaik itu banyak disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari terkait dengan sebuah figur yang istimewa, ya, sebuah figur yang ketika masa jahiliyahnya pernah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Islam, ya. Jadi figur ini adalah Umar bin Khattab, ya, yang kalau dalam doanya Rasulullah SAW ketika masa dizalimi oleh orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu, maka Rasulullah SAW mendoakan untuk memberikan kejayaan Islam dengan salah satu sosok di antara dua Umar ini. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ayyid al-Islam bi ahadi al-umraini, ya, kemudian Abi Jahlin Amri bin Ibn Hisam al Umar bin Khattab. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW pernah mendoakan terkait dengan Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ayyid al-Islam, ya Allah kuatkanlah, tegakkanlah, dan kemudian tinggikanlah Islam, ya, bi ahadin, ya, dengan salah satu al-umara ini, dua sosok Umar ini. Yang pertama Abi Jahlin Amri ibn Hisam, dan yang kedua adalah Umar ibn Khattab. Tapi qadarullah, ya, kalau kita lihat
Qadarullah kemudian takdir berbicara bahwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Islam setelah masa kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sosok Umar bin Khattab. Ya, dan ini sosok yang istimewa, ya, yang hadir ke umat Islam, di mana kehadirannya membawa perubahan yang sangat signifikan, baik terkait dengan awal-awal masa perjuangan Islam, maupun kemudian masa seterusnya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang memimpin umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW ya membahas terkait dengan keutamaan Umar bin Khattab. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana ba'din nabiyyun," seandainya ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW, maka lakana Umar bin Khattab, maka nabi itu bernama Umar bin Khattab. Artinya sangat istimewa terkait dengan figur Umar bin Khattab ini, sehingga nabi pun mengakui jika seandainya, ya, lau kana nabiyun, lau kana ba'di nabiyun, seandainya setelahku akan ada nabi, maka yang paling pantas, yang paling layak untuk menjadi nabi setelahku, kata Rasulullah SAW, adalah sosok Umar bin Khattab. Ya, karena Rasulullah SAW dibimbing wahyu terkait dengan sosok Umar ini. Ya, sehingga ya Rasulullah mendapatkan kabar-kabar keistimewaan terkait dengan Umar bin Khattab ini. Salah satunya adalah terkait dengan Umar yang akan membawa agama ini dengan ketegasannya, dengan kesungguhannya, dengan sikap-sikap bijak namun tegas. Maka di situ ada dalam pribadi Umar bin Khattab. Maka tidak salah kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun, lakana Umar bin Khattab." Seandainya ada nabi setelahku, maka kemudian Umar bin Khattab lah yang paling pantas, ya, untuk menjadi nabi setelah Rasulullah SAW. Cuma kita pahami dalam akidah kita bahwa tiada nabi setelah Rasulullah SAW. Kita pahami bahwa tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kedudukan manusia terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan kemudian setelahnya hanya masuk kepada sahabat-sahabat mulia dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan keutamaan Umar bin Khattab. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Arhamu ummati Abu Bakrin wa asaddu hafi dinillahi Umar." Umatku yang paling penyayang, kata Rasulullah SAW, adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah Umar. Jadi Rasulullah SAW mempelajari dua karakter yang ada dalam diri Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Arhamu ummati," umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakrin. Wa asyaddu hafidinillahi Umar, ya, dan kemudian yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Umar, ya, yang sosoknya tidak tergantikan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, isyarat tiga perkataan Rasulullah SAW terkait dengan Umar bin Khattab ini menandakan betapa derajat Umar ini sangat mulia, sangat agung, ya, sangat agung, sehingga Rasulullah sendiri yang memuji terkait dengan pribadi Umar ini. Ya. Bahkan kalau kita belajar tarikh Islami terkait dengan sahabat Rasulullah SAW, ya, maka kita akan menemukan misalkan dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah, maka kita akan menemukan pembahasan terkait dengan sosok Umar bin Khattab itu pasti lebih banyak, lebih tebal dibandingkan dengan membahas sahabat-sahabat yang lain. Karena saking spesialnya sahabat Umar ini, ya, saking banyak prestasinya sahabat Umar ini, maka kemudian para ahli sejarah sangat membahasnya itu sangat detail terkait dengan Umar bin Khattab. Ya, kalau pertanyaannya, oh wajar kalau Umar 10 tahun, sedangkan Abu Bakar Siddiq itu hanya 1,5 tahun atau 2 tahun saja. Ya, kalau kita perbandingannya kepada sosok Abu Bakar Siddiq itu memerintah memang hanya 1,5 tahun atau sampai 2 tahun. Umar bin Khattab ini
memerintahnya itu sekitar 10 tahunan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Utsman bin Affan yang masanya lebih lama 13 sampai 15 tahun ya, harusnya kalau idealnya maka Utsman bin Affan akan banyak digambarkan para ahli sejarah. Ya ternyata yang memberikan kesan terhadap para ahli sejarah ini pribadi yang sangat hebat, sangat agung itu, maka tidak lain daripada Umar bin Khattab. Maka wajar kalau misalkan kita ya pelajar-pelajar sejarah Islam itu akan menemukan ketika kita membahas kitab-kitab sejarah, maka kita akan menemukan terkait dengan pembahasan Umar bin Khattab itu lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena memang isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan Umar bin Khattab. Yang kedua, karena memang ya Umar bin Khattab ini banyak prestasi peradaban yang dicatatkan dibandingkan dengan sahabat-sahabat mulia lainnya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama pada generasi sahabat, mengatakan Umar adalah penaklukan. Ya. Hijrahnya adalah kemenangan dan kepemimpinannya adalah rahmat. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Umar itu adalah penaklukan. Nah, kita bisa lihat nanti ya, selama 10 tahun Umar memimpin Islam, maka akan banyak daerah-daerah ya yang awalnya dikuasai Romawi, awalnya dikuasai oleh Persia, ya, kemudian ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, kemudian bisa ditaklukkan oleh kekuasaan Islam. Kemudian kata yang kedua, Abdullah bin Mas'ud mengatakan hijrahnya adalah kemenangan. Ya. Hijrahnya Umar adalah kemenangan. Kalau kita lihat ya, bagaimana Umar itu hijrah. Awalnya menjadi orang yang paling memusuhi Islam. Umar bin Khattab adalah pribadi yang sangat memusuhi Islam. Ya, dia lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Maknanya usianya terpaut 13 tahun dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi waktu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kenabian 40 tahun, maka usia Umar bin Khattab itu sekitar 27 tahunan, ya. Dan Umar bin Khattab itu masuk itu tahun ke-6 kenabian. Masuk Islam itu pada tahun 6 kenabian, ya. Dengan usia mungkin sekitar 30-an lah ya untuk masuk Islam. Namun kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa hijrahnya merupakan kemenangan, dan itu perkataan yang tidak asal-asalan. Bagaimana kemudian ketika awal masa sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, bagaimana kita baca itu Islam disampaikan secara syariah. Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi, disampaikan kepada orang-orang terdekat saja, kepada keluarga dan kepada kawan-kawan terdekat saja. Sehingga yang masuk Islam adalah kaum-kaum kerabat, terus kemudian kaum-kaum sahabatnya, dan yang terakhir adalah musarafin, orang-orang yang lemah yang bisa didakwahkan dengan dakwah Islam, karena Islam membawa kesetaraan kedudukan. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah, budak maupun tuannya, melainkan orang-orang yang bertakwa. Maka sebelum Umar bin Khattab ya masuk Islam itu, maka kita temukan dalam sejarah itu mereka ya Rasulullah SAW dan para sahabat itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, dakwah dengan fase siriyahnya, ya, karena mereka takut. Apalagi kemudian muncul sosok-sosok Umar, seperti Umar yang sangat keras. Ketika dalam keadaan jahiliyah sangat keras terhadap umat Islam, permusuhannya pada waktu itu, ya. Dan Umar pada waktu itu ya merasa agama atau merasa orang-orang Arab ini mulai terpecah ya kesatuannya. Dan Umar merasa bahwa pecahnya ini disebabkan karena munculnya agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Ya, sehingga Umar kemudian menyiksa sahabat-sahabat, menyiksa kaum mukminin. Ya, kalau kita lihat itu banyak sahabat dan kaum mukminin yang disiksa oleh Umar bin Khattab karena ya Umar sangat keras termusuhannya terhadap Islam. Tapi ketika fase hijrahnya yang pertama ke negeri Habasah, kaum muslimin ke Habasah, maka jiwa Umar terketuk ya ketika melihat saudara-saudaranya, teman-temannya kemudian berangkat ke Habasah, ya hijrah.
ya karena menghindari siksaan daripada orang-orang musyrikin Makkah tersebut, jiwa Umar terketuk, tidak nyaman, ya. Maka Umar pada kesimpulan awal ini ingin menghilangkan, ya, segala yang menyebabkan permusuhan, ya, terus kemudian yang menyebabkan hilangnya kekeluargaan persahabat itu dengan membunuh Rasulullah SAW. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Justru Umarlah yang kemudian di-ACC Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berdoa untuk, ya, mengkuatkan Islam dengan salah satu Umar ini, justru Umar bin Khattab inilah yang kemudian, ya, mendapatkan tiket dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, sehingga masuknya Islam Umar bin Khattab itu membawa kemenangan buat umat Islam. Awalnya dakwah kaum muslimin sembunyi-sembunyi, tapi ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, maka Umar bin Khattab langsung mendeklarasikan, langsung kemudian mengiklankan, mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam, dan itu membawa kegoncangan, ya, membawa kegoncangan kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Gimana orang yang sangat permusuhannya sangat keras terhadap kaum muslimin di masa jahiliyahnya kemudian justru berbalik 180 derajat dan justru masuk ke dalam Islam. Maka hijrahnya Umar dari jahiliyah menuju Islam itu memberikan kemenangan. Tahapan yang awalnya dakwahnya Syria menjadi dakwah jahriyah, menjadi dakwahnya terang-terangan setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan perkataan lain terkait dengan Umar bin Khattab ini. Yang pertama adalah Umar adalah penaklukan, yang kedua adalah hijrahnya adalah kemenangan, dan di kalimat terakhir Abdullah bin Mas'ud mengatakan dan kepemimpinannya adalah rahmat. Ya. Jadi kepemimpinan Umar adalah rahmat. Jadi ketika khalifah, ya, diangkat Umar menjadi khalifah, maka kepemimpinannya adalah rahmat, dan ini dirasakan oleh seluruh umat, ya, seluruh umat. Maka kemudian di satu sisi umat Islam terayomi, namun di sisi lain orang-orang yang menjadi musuh Islam sangat dongkol terkait dengan kepemimpinan umat ini, karena, ya, kepemimpinan Umar ini memberikan rahmat kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh masyarakatnya. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pelajari, ya, Umar bin Khattab ini nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Qurt, ya, bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, ya. Jadi kabilahnya adalah kabilah Adi bin Ka'ab, ya, Adi bin Ka'ab. Jadi kabilah ini adalah kabilah orang-orang Quraisy yang terhormat. Umar itu termasuk dari 17 orang-orang Quraisy yang kemudian mendapat keistimewaan karena dia bisa baca tulis, yang pada masyarakat Arab pada waktu itu baca dan tulis itu adalah perkara yang bukan budaya masyarakat Arab. Tapi Umar bin Khattab sudah bisa membaca dan menulis, termasuk kelompok bangsawan yang kemudian kedudukannya sangat dihormati, ya. Jadi kabilah Adi bin Ka'ab ini adalah kabilah yang sangat dihormati, ya, kelasnya kelas menengah, sehingga, ya, ketika dalam keadaan jahiliyah Umar disegani, begitu masuk Islam Umar pun disegani, ya. Dan nasab Umar ini, ya, bersentuhan dengan nasabnya Rasulullah SAW dari Ka'ab bin Lu'ay, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa nasabnya Rasulullah SAW itu juga kalau kita telusuri ada garis keturunan dari Ka'ab ibn Lu'ay, ya, Ka'ab bin Lu'ay. Dan ternyata di sini kalau kita pelajari Umar bin Khattab juga memiliki nasab yang sangat bagus, ya, yang sangat terhormat, yang tersambung dengan nasabnya Rasulullah SAW, yaitu dari Ka'ab ibn Lu'ay. Maknanya, ya, kalau kita hari ini misalkan, ya, di bulan Zulhijjah ini kita mempelajari bahwa Rasulullah SAW itu adalah anak keturunan daripada Ismail, ya, dan kemudian anak keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita lihat dengan nasabnya dari Ka'ab bin Lu'ay seperti ini, maka Umar bin Khattab pun adalah anak keturunan daripada Ismail dan Ibrahim alaihissalam, ya. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana, ya, pengangkatan Umar bin Khattab. Ya, Umar 13 tahun dilahirkan setelah tahun gajah. Maknanya Umar berselisih 13 tahun dengan Rasulullah SAW. Masuk Islam tahun ke-6 kenabian,
Dan ini ya kemudian menyebabkan Umar masuk Islam bukan di masa-masa awal pemerintahan Islam. Tidak seperti Khadijah, tidak seperti Abu Bakar Siddiq, tidak seperti Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam di masa awal-awal kenabian. Namun ternyata Umar bin Khattab masuk kepada Islam tersebut di tahun ke-6 kenabian. Lalu pemerintahan ya berganti dan Rasulullah SAW wafat 63 tahun ya, dan kemudian Rasulullah SAW ya tidak meninggalkan isyarat apapun terkait dengan penunjukan terkait dengan khalifah. Maka setelah Rasulullah SAW ditunjuklah Abu Bakar Siddiq ya melalui surah Ahlul Hali wal Aqdi, surah kaum muslimin, untuk menggantikan Rasulullah SAW. Dan digantinya Abu Bakar Siddiq, Rasulullah oleh Abu Bakar Siddiq ini tidak berjalan lama, sekitar 1,5 sampai dengan 2 tahun. Baru setelah itu Abu Bakar Siddiq meninggal, baru kemudian Abu Bakar Siddiq menyerahkan, menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Bagaimana terkait dengan naiknya Umar bin Khattab ke jenjang khalifah ya? Kita tahu bahwa Umar bin Khattab naik menjadi khalifah yang kedua, yaitu adalah setelah masanya wafatnya Abu Bakar Siddiq ya. Jadi Abu Bakar Siddiq memerintah 5 tahun. Kalau kemarin ya kita bahas bahwa banyak prestasinya, salah satunya adalah memerangi para nabi-nabi palsu ya, yang mereka membicarakan atau mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Dan kemudian juga Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan berusaha memisahkan antara zakat dengan salat ya. Dan Abu Bakar Siddiq mencoba ekspansi perluasan Islam, yaitu salah satunya bersinggungan di Irak ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid, sehingga Irak berhasil ditaklukkan oleh pasukannya di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid ya, di bawah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Namun setelah 1,5 tahun memerintah, Abu Bakar Siddiq ya ditimpa sakit, dan di masa sakitnya itu Abu Bakar Siddiq merasa khawatir kalau misalkan kemudian kaum muslimin tidak ada pemimpin. Maka Abu Bakar Siddiq melakukan diskusi banyak dengan para sahabat ya, di antara para sahabat yang kemudian dijadikan diskusi oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu dari kelompok muhajir, orang-orang muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Ada sosok Abdurrahman bin Auf dan sosok Utsman bin Affan. Dan dari kaum Ansor, Abu Bakar Siddiq menunjuk atau mengajak bicara Asid bin Khudair. Ya, tiga sosok ini adalah sosok yang mulia dari sahabat Rasulullah SAW. Nah, mereka meminta ya pertimbangan terkait dengan sosok berikutnya yang kiranya layak ya untuk memimpin umat Islam setelah Abu Bakar. Kata diriku, kata Abu Bakar itu meninggal. Maka masukan-masukan ya mengerucut kepada sosok Umar bin Khattab. Meskipun ada usulan yang lainnya, namun kemudian sosok Umar bin Khattab ini menjadi figur yang paling pantas untuk menduduki jabatan khalifah ya, khalifah Rasulullah SAW, atau disebut sebagai Amirul Mukminin ya. Ini setelah Abu Bakar Siddiq ya. Dan ketika Abu Bakar Siddiq ini dalam keadaan pingsan, maka Utsman menuliskan sebuah wasiat daripada Abu Bakar yang intinya mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dan ketika Abu Bakar siuman, dia menanyakan apa yang ditulis oleh Utsman bin Affan, dan Utsman mendiktekannya kepada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq mengatakan setuju terkait dengan draft ya wasiat yang dituliskan oleh Utsman bin Affan. Begitulah kemudian akhirnya Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah dan dibaiat oleh umat Islam yang mereka bersepakat ya memiliki pemimpin baru ya, khalifah dengan sebutan Amirul Mukminin kepada sosok Umar bin Khattab ya. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya bagaimana ketika sudah menjadi pemimpin umat, menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang kedua, maka banyak prestasi yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab ini ya.
Di antaranya Umar bin Khattab ini melakukan ekspansi yang sangat luar biasa kalau kita lihat ini ya. Dalam masa kepemimpinan 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab melakukan ekspansi, penaklukan-penaklukan kepada kekuasaan-kekuasaan yang dikuasai. Ya, yang pertama adalah dikuasai oleh Romawi, yang kedua adalah dikuasai oleh Persia yang menjadi dua kekuatan superpower pada waktu itu. Ya, ada Romawi dan ada Persia. Maka wilayah-wilayah yang dikuasai atau kemudian Umar melakukan ekspansi, diantaranya adalah Syria ya, selain Irak dikuasai atau ditaklukkan pada masa Abu Bakar Siddiq, maka kemudian dilanjutkan oleh penaklukannya oleh Umar bin Khattab. Maka kita temukan berikutnya adalah Umar bin Khattab meluaskan wilayah itu sampai ke Syria, sampai kemudian Damaskus, ibu kota Syria itu kemudian ditaklukkan oleh pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah dan pasukannya Khalid bin Walid. Dan Damaskus ini adalah kota penting, kota yang subur, terus kemudian pertaniannya tumbuh ya secara pesat, dan ini adalah kekuasaan Romawi ya, yang di bawah kekuasaan Romawi, sehingga ini menjadi menjadi soft power lah ya, unjuk kekuatan umat Islam di tengah-tengah kehebatan Romawi pada waktu itu. Dan Romawi menganggap ketika ditaklukkannya Damaskus oleh pasukan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, maka kemudian Romawi sudah tahu bahwa Islam akan menjadi kekuatan yang mengancam kekuasaan daripada Romawi, tepatnya Romawi Timur pada waktu itu. Selain itu, kemudian Umar bin Khattab juga ya melakukan penaklukan di Madain yang merupakan kekuasaan Persia pada waktu itu. Ya, dan yang paling menyita banyak perhatian adalah penaklukan Baitul Maqdis. Ya, penaklukan Baitul Maqdis di Palestina oleh Umar bin Khattab tanpa adanya peperangan. Ya, jadi Umar masuk ke Baitul Maqdis dan kemudian melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani yang sudah ada di Palestina ya, di wilayah ya, sekitaran daripada Baitul Maqdis tersebut ya. Misalkan ada gereja Makam Suci dan yang lainnya yang memang ada di belahan wilayah daripada Palestina. Dan ini menyita perhatian dunia karena ternyata ya di bawah pemerintahan Umar bin Khattab kemudian Baitul Maqdis itu berhasil ditaklukkan ya. Meskipun hari ini kalau kita lihat Baitul Maqdis itu kelihatannya bukan menjadi milik umat Islam lagi ya. Penzoliman terkait dengan rakyat kita atau rakyat Palestina ya, saudara-saudara kita di Baitul Maqdis itu oleh Israel, dan Israel begitu super powernya hari ini melakukan kezoliman tersebut, dan hari ini umat Islam ya belum bisa berbuat apa-apa untuk merebut kembali Baitul Maqdis atau membebaskan Palestina menjadi negeri yang merdeka sebagaimana dulu Umar bin Khattab kemudian membebaskan Palestina ya, Baitul Maqdis tanpa adanya peperangan. Ya. Jadi daerah kekuasaan Umar bin Khattab itu sangat luas ya. Kalau kita lihat misalkan Madinah dan Mekah menjadi wilayah rintisan daripada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menambahkannya dengan Irak. Dan selain itu kemudian Umar bin Khattab menaklukkan Syria, ya menaklukkan Kufah dan Basrah yang wilayah hari ini menjadi wilayah Irak. Kemudian Umar bin Khattab menaklukkan juga Mesir yang merupakan kekuasaan di Afrika ya, dan Umar bin Khattab menaklukkan Palestina tanpa adanya dengan peperangan. Nah, ini wilayah yang sangat luas ya, yang berhasil dipersembahkan ketika kekhilafahan Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab salah satu prestasi dalam peradaban Islam itu Umar bin Khattab berhasil meluaskan wilayah kekuasaan Islam itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah misalkan ya menjadi ke Syria, ke Damaskus, ke Madain, terus kemudian ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Mesir. Mesir ini menjadi daerah yang sangat strategis ya, wilayah yang sangat strategis ya, karena menjadi titik hubung ya perdagangan dunia pada waktu itu, sehingga penguasaan Mesir oleh Umar bin Khattab ya
kedudukan atau Umar bin Khattab berhasil menduduki Mesir itu merubah peta ya, peta daripada kekuasaan Romawi dan Persia yang pada waktu itu berkuasa ya, sebelum Islam berkuasa. Jadi prestasi yang pertama dalam masalah peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab berhasil ya memperluas wilayah kekuasaan Islam dalam waktu yang sangat sebentar, 10 tahun, tapi wilayahnya sudah sangat kuat. Ya. Kemudian ya dalam hal politik dan kekuasaan, maka kita dapatkan Umar bin Khattab itu berhasil membagi kekuasaan itu menjadi tiga bagian yang pada waktu sebelumnya belum terpisahkan secara real, secara de facto belum terpisahkan, namun akhirnya berhasil oleh Umar bin Khattab dibagi menjadi kekuasaannya dibagi-bagi. Yang hari ini kemudian dianut dengan sistem trias politika, ya, kekuasaan yang tiga tersebut. Ya, jadi Umar sudah mempraktikkan teori tersebut ya pada masa pemerintahannya yang pada waktu Abu Bakar belum dipraktikkan, ya, maka dipraktikkan pada masa Umar bin Khattab, yaitu ada majelis syuro. Yang pertama ada alul hali wal aqdi, ada majelis syuro yang kalau kita bandingkan dengan sistem pemerintahan sekarang, maka ini adalah legislatif lah ya, parlemen. Jadi yang membuat undang-undang, yang membuat rancangan pemerintahan itu adalah majelis syuro legislatif ya, termasuk ya nantinya itu majelis syuro dan ini yang alul hali wal aqdi ini yang kemudian mengangkat dan memberhentikan khalifah kalau memang terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah. Yang kedua, kekuasaan yang dibagi oleh Umar bin Khattab adalah qadi. Ya, qadi atau qodo ya, yaitu yudikatif atau peradilan. Dan yang ketiga adalah kekuasaan khalifah sendiri, yaitu eksekutif. Atau kalau kita lihat dengan teori pemerintahan Islam modern hari ini, bisa jadi presiden, bisa jadi raja, bisa jadi perdana menteri. Maka ini adalah khalifah atau eksekutif. Maka dengan teori seperti ini ya, kita lihat ya hari ini, maka kekuasaan khalifah, kekuasaan presiden itu tidak absolut ya, tidak absolut sehingga bisa digantikan, yaitu dengan adanya majelis syuro alul hali wal aqdi. Terus kemudian yang dulu awal-awalnya Rasulullah sebagai pemimpin kepala negara ya, Rasulullah juga pemimpin umat dalam masalah keagamaan. Tapi kemudian sisi lain Rasulullah juga adalah qadi yang memutuskan perkara di antara umat Islam tersebut. Ya, dan ketika terjadi musyawarah kaum muslimin, maka Rasulullah sendiri menjadi kepala lembaga majelis syuro. Jadi tersentral kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika Umar bin Khattab juga masih mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian baru terkait dengan pemerintahan modern ini, Umar bin Khattab memberikan contoh membagi kekuasaan itu menjadi tiga. Yang pertama majelis syuro atau menjadi legislatif, yang kedua menjadi qadi atau yudikatif, ya, yang ketiga adalah kekuasaan kekhalifahan itu sendiri, yaitu eksekutif. Dengan seperti ini maka ya Umar bin Khattab menginginkan bahwa tidak jabatan khalifah itu adalah jabatan yang bisa diawasi pemerintahannya, dievaluasi pemerintahannya, dilihat berhasil atau tidak pemerintahannya. Maka Umar bin Khattab jabatan khalifah itu bisa ditinjau oleh rakyatnya melalui majelis syuro tersebut. Dan Umar sudah membuat sebuah forum ya untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Dan forum itu biasanya Umar lakukan pada forum haji. Ketika terjadinya haji, kaum muslimin dari berbagai daerah datang ke Baitullah, ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka disitulah proses evaluasi atas pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, jadi itu majelis syuro membawa Umar itu untuk memerintah berdasarkan ada pengawasan dari majelis syuro. Terus kemudian qadi ini adalah yang menjalankan sistem undang atau menjalankan sistem hukum jika ada pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga dari pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran hukum, maka di situ sudah ada qadanya atau qadinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kalau dalam bahasa kita ini adalah kehakiman.
Dan kodi-kodi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ketika masa kekhalifahannya, misalkan diantaranya ada Zaid bin Sabit yang ditunjuk sebagai kodi di Madinah, kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari yang ditunjuk menjadi kodi di Kufah, dan kemudian ada Usama bin Qais, ya, ada Utsman bin Qais, ya, itu menjadi kodi di Mesir. Nah, ini salah satu yang kita ambil dari peradaban Umar bin Khattab adalah bagaimana Umar selain meluaskan kekuasaan wilayah Islam tersebut, kemudian Umar juga memberikan contoh terkait dengan membagi sistem pemerintahan ini menjadi 3 kekuasaan. Ya, bukan bagi-bagi kekuasaan dimaknai ya kekuasaan sekarang bagi-bagi, tetapi pada hakikatnya sama-sama saja, tetapi Umar membagi kekuasaan itu dengan benar-benar. Ada majelis syuranya, ada legislatifnya, ada qadhinya, ada yudikatifnya, dan ada khalifah, ada eksekutif yang melaksanakan jalannya pemerintahan, ya. Dan Umar sendiri sebagai pemimpin lembaga eksekutif, ya, pemimpin kekhalifahan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian menjalankan tugas-tugas, ya, yang membawa kemaslahatan kepada rakyatnya. Di antara tugas-tugas yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu yang pertama adalah mengembangkan daerah kekuasaan Islam, ya. Maka wilayah kekuasaan Islam itu terus bertambah dengan adanya tugas lembaga eksekutif. Umar bin Khattab ini baru kemudian mengembangkan wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua adalah pembenahan birokrasi pemerintahan. Umar ingin bahwa birokrasi pemerintahan itu adalah pemerintahan yang baik, pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Maka Umar salah satunya tugasnya itu adalah membenahi birokrasi pemerintahan, ya, yang tidak cocok dalam pemerintahan ini diganti oleh Umar. Yang kurang pandai dalam penguasaan pejabat pemerintahan ini kemudian diganti oleh Umar. Ya, tugas kemudian yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi Umar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun kemudian kalau kita pelajari dalam tarikh Umar itu pernah terjadi paceklik besar-besaran, ya, pernah terjadi masa panen yang gagal besar-besaran, sehingga pada masa Umar itu kemudian ada satu masa itu masyarakatnya kelaparan. Ya, jadi kejahatan meningkat, ya. Ya, dari situ kemudian Umar bin Khattab mengambil kebijakan, ya, ada pencurian dan yang lainnya. Namun dalam masa krisis pacaklik tersebut Umar bin Khattab tidak menerapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wasyariku wasyarikatu faqtuluhu aidahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Karena Umar melihat rakyatnya mencuri itu karena kelaparan. Rakyatnya mencuri itu karena kekurangan untuk makan yang menjadi kebutuhan pokok, ya, masyarakat pada waktu itu. Sehingga Umar tidak memotong tangan para pencuri itu dengan pertimbangan bahwa mereka mencuri karena memang untuk hanya mengatasi kelaparan yang dideritanya. Kemudian langkah yang dilakukan Umar berikutnya adalah pembentukan, ya, tata negara yang digaji oleh negara. Jadi Umar sudah melakukan tata negara secara profesional, ya. Jadi pegawai negara, ya, pegawai pemerintahan baik wazirnya, ya, maupun kemudian sekneknya, ya. Kalau kita misalkan Alkitabat, ya, sekneknya itu semuanya digaji oleh pemerintahan, ya, baik wazirnya, ya, maupun wizaratnya, ya, para menterinya digaji oleh pemerintahan. Dari mana pendapatan dari gaji tersebut? Maka kita akan dapatkan, misalkan, ya, pendapatan pada masa Umar bin Khattab itu ada, ya, yang pertama adalah usyur 10% yang diambil dari kapal-kapal yang singgah kepada negeri-negeri Islam, misalkan singgah ke Mesir, singgah ke Madinah, singgah ke Irak, singgah ke Palestina dan yang lain, negeri-negeri Islam yang lainnya, Syria misalkan, maka diambil al-usyur, ya, 10%, ya, kepada mereka, ya, untuk yang datang berjualan diambil 10% dari keuntungannya itu sendiri, ya. Kemudian ada dari zakat, ya, terus kemudian dari jizyah, ahlul dhimmah, ya, yang membayar jizyah, orang-orang kafir yang hidup di negara Islam mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, tapi mereka harus membayar jizyah. Selain itu juga ada dari fa'i dan ghanimah, dari peperangan yang
tidak jadi maupun yang jadi, yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Dan Umar sudah mulai memberlakukan terkait dengan yaitu menggaji pegawai negara tersebut, ya, membentuk tata negara yang profesional. Mereka dipilih dengan keahliannya, fit and proper test, dan kemudian mulai digaji oleh negara, sehingga para pejabat ini full waktunya memikirkan maslahat rakyatnya. Para pejabat negara ini kemudian full waktunya untuk kemudian memikirkan kemaslahatan rakyat dan warganya. Dan itu yang dilakukan setelah semuanya beres, ya. Birokrasinya dibenahi, birokrasi yang sesuai keahlian ditunjuk, ya. Terus kemudian mereka digaji oleh negara, diberlakukan seperti itu, maka langkah seperti itu, maka Umar berhasil memperkuat kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-hak daripada rakyatnya. Dan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang luar biasa kalau kita lihat, ya, bagaimana Umar, ya, ada satu film, ya, kalau mungkin rekan Dakta menyimak semuanya, misalkan kalau bulan Ramadan itu kita akan menemukan terkait dengan, ya, misalkan film Umar yang kita tidak berhenti untuk menangis melihat figur sosok pemimpin teladan yang sangat luar biasa, dan itu memang hanya atau kita temukan dalam sosok Umar bin Khattab, ya. Kemudian rekan Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memperluas kekuasaan, kedua adalah memperluas kekuasaan Islam dengan melakukan penaklukan terkait dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi maupun Persia. Yang kedua, Umar melakukan pembagian kekuasaan dengan adanya majelis syuro, legislatif, terus kemudian qadha, yaitu yudikatif, dan khilafah sebagai eksekutif atau sebagai pelaksana. Maka langkah ketiga yang dilakukan dalam peradaban Umar bin Khattab yaitu melakukan administrasi negara, memperbaiki administrasi negara. Dengan seperti itu kemudian, ya, Umar membentuk dewan-dewan, istilahnya, ya, dewan-dewan yang kemudian diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan di bawahnya. Dan ini masalah terkait dengan administrasi kenegaraan. Misalkan Umar bin Khattab membentuk Dewan Al-Jundi, ya, kalau sekarang ini koordinator pertahanan dan keamanan. Ya, terus kemudian Umar bin Khattab melakukan Dewan Kharaz, Al-Kharaz, yaitu Baitul Mal, ya, Baitul Mal yang kemudian mengumpulkan harta dari usyur tadi, ya, al-usyur, kemudian zakat dari al-jizyah, fa'i dan ghanimah dikumpulkan melalui Baitul Mal. Secara administrasinya dikumpulkan melalui Baitul Mal, nanti kemudian Baitul Mal lah yang menggaji para pejabat negara tersebut, menggajinya dan kemudian membagikan harta-harta tersebut kembali kepada masyarakat yang miskin, yang kekurangan. Kemudian di antara yang berikutnya kebijakan Umar bin Khattab yaitu dalam hal administrasi negara itu adalah misalkan membentuk Dewan Al-Ahdas, ya, atau kalau dalam bahasa sekarang ini adalah bahasanya dengan membentuk lembaga kepolisian, seperti itu, ya. Nah, ini dibentuk, ya, oleh Umar bin Khattab, sehingga pemerintahan modern tercipta. Selain membentuk dewan-dewan seperti itu juga, kemudian Umar bin Khattab membentuk nizam al-asyasi, membentuk organisasi politik, ya, misalkan khilafat, khalifah, kemudian ada wizariat atau kementerian, terus kemudian ada al-kitabat, yaitu sekretaris negara, ada al-idari, administrasi negara, ada al-mali, keuangan negara, ada al-harbi, ketentraman, dan kemudian ada al-qadhi, dan kehakiman. Jadi kalau hari ini kita belajar misalkan lah sistem tata negara, sistem pemerintahan, sistem politik, ya, sistem tata kelola negara, sistem ketatanegaraan sebuah negara, maka kita akan dapatkan teori-teorinya atau contoh-contohnya dari pemerintahan Islam itu kita akan temukan awalnya pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, jadi prestasi yang sangat luar biasa ini, meninggalkan sebuah teori yang sangat besar yang kemudian menjadi teori negara Islam modern. Bagaimana negara Islam modern itu dibentuk, ya, trias politika, ada majelis syuronya, terus kemudian ada qadhonya, ada yudikatifnya, ada legislatifnya, dan kemudian ada khalifahnya, ada eksekutifnya, dan itu bisa kemudian dipraktekkan dalam pemerintahan Umar bin Khattab. Dan kemudian membahas terkait dengan
terkait dengan keadministrasian negara dan terkait dengan sistem ya tata kelola dalam sebuah negara. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu membicarakan sosok Umar bin Khattab ya yang kita pelajari ini tidak bisa membicarakan sebentar. Namun inilah intinya secara global saya ingin menggambarkan kepada rekan dakta semuanya terkait dengan prestasi yang sangat luar biasa yang kemudian ditorehkan oleh kekhalifahan Umar bin Khattab, yang kemudian mendapatkan sanjungan oleh Rasulullah SAW dan sanjungan juga dari beberapa sahabat Rasulullah SAW. Maka ya, sanjungan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan lau kana ba'din nabiyyun lakana Umar bin Khattab, maka seandainya ada nabi maka tidak ada nabi yang lebih pantas ya penggantiku selain Umar bin Khattab. Maknanya kalau ada nabi, namun realitanya Muhammad Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan arhamu ummati Abu Bakrin, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas wa asaddu hafi dinillah, dan yang paling tegas ya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Dan kemudian yang terakhir adalah pujian dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Umar adalah penaklukan, dan itu dibuktikan. 10 tahun Umar memimpin, maka banyak penaklukan di dalam Islam. Madinah, Mekah sudah ada berkuasa oleh Rasulullah. Terus kemudian Irak dikuasai oleh Mas Abu Bakar separohnya. Baru kemudian setelah Umar menjabat, Suriah ditaklukkan, Mesir ditaklukkan, Palestina ditaklukkan. Ya, terus kemudian sebagian wilayah Afrika ditaklukkan, dan Damaskus ibu kota Suriah ditaklukkan, Kufah dan Basrah itu juga ditaklukkan. Besar kekuasaannya ya. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak salah kalau mengatakan Umar adalah penaklukan. Maka karena banyak daerah-daerah kekuasaan Romawi maupun Persia yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Hijrahnya adalah kemenangan ya. Jadi ketika hijrah memberikan kemenangan kepada Islam. Dakwah Syria menjadi dakwah jahriyah ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, maka dakwahnya langsung berubah menjadi dakwah jahriyah karena sosok Umar yang disegani ya. Maka dakwah jahriyah itu bisa dilakukan setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Dan yang ketiga, kepemimpinannya adalah rahmat. Kita buktikan dalam sejarah bahwa masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah rahmat untuk umat Islam dan rahmat untuk umat selain Islam yang hidup di wilayah kekuasaan Islam. Kiranya rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup itu mungkin kajian pada pembahasan peradaban Islam, yaitu pada kajian Mutiara Hikmah sore hari ini. Rekan dakta mudah-mudahan bisa mengambil ibrah dan pelajaran kepada figur Umar bin Khattab ini. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.